Assalamualaikum Bre, selamat datang di bumi yang sekarang seperti planet lain, planet Bekasi. Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, saya berkunjung ke kanalnya Kang Kamal dan di situ saya mewartakan kepada teman-teman semua di seluruh Indonesia bahwa alien akan diperkenalkan tahun 2025 secara resmi. Sejak saat itu saya ditagihin terus sama orang-orang apakah benar, dan kemudian seiring berjalannya waktu dan memasuki tahun 2025, orang-orang menjadi semakin santer bertanya kepada saya, mana ini? Kok belum ada penampakannya, kok belum ada laporan resminya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya sebenarnya agak riskan untuk memberikan penjelasan bahwa konteks dari ramalan itu adalah konteks sains, di mana para ilmuwan memang memperkirakan tahun 2025 kita sudah memiliki kontak, setidak-tidaknya kontak minimal dengan makhluk-makhluk di luar angkasa, atau bahwa kita tuh sudah menemukan jejak-jejak mereka secara eksplisit di luar sana itu, begitu. Ya, tetapi apa boleh buat, karena orang-orang sudah berpikir bahwa harus diperkenalkan di tahun 2025, ya saya menyerah saja. Nah, tapi pada akhirnya Donald Trump atau Amerika Serikat memperkenalkan di tahun 2026 dengan merilis 162 dokumen UFO atau makhluk yang tidak terjelaskan yang ada di bumi. Jadi saya meleset 1 tahun. Sebenarnya bukan saya yang meleset 1 tahun, Baraya, tetapi Donald Trump kemarin itu tidak ikut rapat elit global pas terakhir rapat paripurna gitu. Nah, jadi dia tuh salah dapat info gitu. Jadi seharusnya diperkenalkan 2025, dia malah 2026. Ya, tapi apapun itu, Baraya, kalau Baraya tergabung dalam komunitas-komunitas UPO, Beta ya, yang hal-hal yang semacam itu, sebenarnya Baraya tuh akan mendapatkan informasi yang luar biasa bahwa di tahun 2024, 2025, 2026 penampakan UFO itu benar-benar signifikan lonjakannya. Jadi bukan hanya foto-foto buram, bukan hanya video-video buram, tetapi adalah video-video dan foto-foto yang terkonfirmasi bahwa itu tuh memang real, sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan gitu. Misalkan ya, misal ini September tahun 2024 di Cina itu ada konvoi UFO di bandara dong. Dan bandara ini sampai harus menutup aktivitas bandara selama 11 jam. 3.000 orang penumpang pesawat itu dikorbankan. Ada yang dialihkan, ada yang ditunda, dan seterusnya. Karena sekali lagi di situ ada aktivitas yang tidak dikenal berupa benda-benda terbang di angkasa. Dan saksinya itu penumpang-penumpang kapal, kemudian orang yang ada di bandara, pengawas menara, dan lain sebagainya. Mereka semua melihat. Bahkan pemerintah otoritas Cina sampai mengatakan bahwa ya itu memang ada gitu. Cuman drone gitu, katanya bilangnya seperti itu. Cuman kalau itu memang drone kok bisa sampai segede itu, dan ditambah juga kenapa drone ada di situ sampai menghentikan penerbangan sampai 11 jam gitu. Dan sekali lagi ya, penampakannya itu bukan hanya sekali dua kali, ada lonjakan besar-besaran. Kalau Baraya ngecek lagi misalkan Februari tahun 2025 itu ada bandara yang juga dihentikan aktivitasnya walaupun cuma 1 jam, itu di Turki, di sebuah bandara yang namanya adalah Gaziantep. Nah, itu juga terhenti, Baraya. Gara-gara apa? Gara-gara salah seorang pilot yang sedang menerbangkan pesawat mau mendarat di situ, kemudian mengirim sinyal darurat, tolong jangan dulu ngapa-ngapain, tolong hentikan semua aktivitas karena di sini ada sebuah penampakan UFO dalam wujud yang sangat besar. Begitu. Nah, lagi-lagi ya, coba Baraya cek ini dari tahun 2025 aja kita kumpulkan ya, dan hanya yang di bandara aja. Baraya bisa cek satu demi satu informasi yang saya ajukan. Di Copenhagen ada bandara yang ditutup dan dihentikan gara-gara ada UFO. Kemudian Oslo, kemudian Munich, kemudian Brussels, kemudian Gothenburg, kemudian Berlin. Itu adalah kota-kota yang bandaranya sempat didatangin oleh UFO dan kemudian aktivitas penerbangan di sana itu terhenti. Bahkan yang di Munich itu tembus sampai 24 jam. Bandaranya terhenti, nggak melakukan aktivitas apapun, nggak ngapa-ngapain karena ada penampakan UFO. Ya itu nggak rame, itu nggak seru karena sekarang tuh tahun 2026 gitu. Jadi kan UFO tuh seru-serunya tuh pas internet baru muncul gitu ya. Dan pada waktu itu gambar-gambarnya tuh masih buram, masih kamera-kamera butut gitu kan. Nah tapi kan sekarang tuh udah baru dan sebenarnya penampakan-penampakannya juga udah lebih nyata. Dan ini dikonfirmasi oleh otoritas terkait dengan hal ini gitu. Atau misal itu tadi yang di Eropa. Kemudian yang di Amerika Serikat itu kejadian penutupan bandara ya, atau terganggunya aktivitas bandara itu gara-gara UFO. Ada di New York, ada
Wisconsin, kemudian ada di Michigan, dan seterusnya. Itu objek-objeknya di video, direkam, itu diantaranya adalah ada segitiga hitam yang berwarna besar, kemudian ada bola-bola bercahaya, kemudian ada objek terbang yang jalannya zigzag, yang sama sekali tidak sesuai dengan dinamika fisika bumi, dan kemudian ada formasi-formasi cahaya. Nah, jadi sebenarnya 2024 dan puncaknya 2025 itu memang ada lonjakan besar-besaran UFO. Jadi kalau misalkan 2026 kemarin itu Amerika Serikat mengeluarkan sebuah rilis bahwa memang ada penampakan yang sekian-sekian dan seterusnya, maka kita harus memahami bahwa waktu perilisannya berbau politis, tetapi apa yang terjadi itu memang benar-benar nyata gitu, benar-benar ada. Jadi laporan-laporan UFO dan sebagainya itu memang ada gitu. Tetapi kenapa dirilisnya tahun 2026 bukan tahun 2025? Kenapa seperti itu gitu. Nah, masalahnya adalah karena 2025 Amerika Serikat itu belum sangat-sangat dibenci oleh publiknya, oleh rakyatnya sendiri. Sedangkan 2026 itu Donald Trump itu dicaci maki, dihujat habis-habisan karena melakukan sejumlah aksi teroris di seluruh dunia gitu kan. Nah, karena itulah maka untuk mengalihkan pandangan masyarakat itu kemudian dipublikasikanlah di tahun 2026. Begitu, Baraya. Jadi benar kan rilisan UFO yang kemarin itu sebenarnya hanya pengalihan isu, bohong-bohongan aja. Ya sekali lagi ya, soal dokumennya nyata atau tidak itu memang sudah nyata. Jauh-jauh hari sebelumnya sudah banyak pelaporan. Tetapi dirilisnya tahun kapan, nah itu tergantung pada situasi politik. Dan memang kalau memang banyak orang yang percaya bahwa itu sebenarnya adalah aktivitas-aktivitas intelijen, operasi-operasi militer, atau misalkan upaya-upaya untuk mengalihkan perhatian kita dari isu yang sebenarnya menerpa Donald Trump, maka itu juga sebenarnya adalah masuk akal dan benar. Karena memang ini jujur ya, memang Amerika Serikat itu menggunakan isu UFO, isu zombie, isu virus dan sebagainya untuk kepentingan politiknya. Dan sudah ada beberapa operasi militer yang ketahuan, di mana Amerika Serikat secara sengaja bikin cerita-cerita tentang UFO dan sebagainya ini dibikin sama Amerika Serikat untuk kepentingan politik tertentu atau kepentingan militer tertentu. Misalkan di tahun 1970 sampai 1980 ketika Amerika Serikat sedang konflik dengan Uni Soviet, mereka itu kan mengembangkan berbagai senjata rahasia. Nah, mereka juga berkepentingan untuk menyembunyikan senjata itu dari publik Amerika Serikat sendiri gitu. Nah, makanya mereka bikin cerita-cerita UFO. Salah satu yang ketahuan saya jelaskan begini, Baraya. Ada seorang yang namanya adalah Paul Benoit. Dia itu adalah orang yang tinggal di pangkalan atau tinggal di dekat pangkalan udara Kirtland di New Mexico, Amerika Serikat. Dia itu adalah seorang profesional, dia itu adalah pakar teknologi, ahli kelistrikan, seorang insinyur lah bisa dibilang. Dia tuh di dekat pangkalan itu tuh sering melihat UFO. Ini real ya, ini pengalaman dia tuh asli. Jadi maksudnya dia tuh pernah melihat cahaya-cahaya misterius di dekat rumahnya, di dekat bandara. Kemudian dia bahkan pernah melihat alien grey. Ya, sosok alien yang ada di film-film itu yang kepalanya besar, yang warnanya abu-abu perak gitu. Dia mengaku pernah melihat yang seperti itu juga. Kemudian dia mengaku juga pernah melihat benda-benda terbang di sekitaran bandara dan seterusnya. Dia tuh bikin laporan-laporan. Nah, satu waktu Benoit itu didatangi oleh seorang yang namanya Richard Doty. Richard Doty itu ngobrol panjang, kemudian dia juga ngaku, oh saya juga melihat emang di sekitar sini tuh ada banyak penampakannya gini gitu. Dan kadang-kadang Doty itu bahkan menambah-nambahkan, kemudian mengarahkan, kemudian ya memberikan penjelasan begini dan begitu gitu. Ini tuh cukup terkenal pada waktu itu. Nah, sampai akhirnya ketahuan bahwa sebenarnya Richard Doty itu adalah agen intelijen Amerika Serikat. Jadi ini informasinya sudah dibocorkan ya sekarang, karena Amerika Serikat itu kan punya undang-undang keterbukaan gitu. Jadi kalau misalkan operasi-operasi militer dalam jangka waktu sekian tahun mereka harus bongkar ke publik gitu. Nah, kalau sudah basi gitu. Nah, jadi Richard Doty ini adalah seorang intel Amerika Serikat yang memang sengaja mendekati orang-orang sipil yang melihat UFO di sekitar situ. Alasannya untuk memperkuat isu itu dan kemudian mengarahkannya ke satu titik. Jadi ceritanya sebenarnya bandara itu tuh adalah bandara tempat operasi militer Amerika Serikat untuk membuat senjata-senjata rahasia, senjata-senjata canggih yang tidak konvensional gitu. Dan karena itu maka seharusnya di situ memang ada UFO-UFO gitu ya, ada ya yang semacam itu gitu. Nah, dari situlah kemudian secara sengaja Doty itu mengarahkan publik bahwa itu tuh pasti UFO.
itu tuh pasti makhluk luar angkasa. Dan karena itu maka sebenarnya kita tuh memang benar-benar sedang disatroni oleh makhluk-makhluk dari dimensi yang lain dan seterusnya gitu. Padahal itu sebenarnya untuk menyembunyikan bahwa di situ memang ada pangkalan rahasia Amerika Serikat gitu. Tapi biar tidak diakui bahwa itu adalah pangkalan Amerika Serikat, maka biarlah orang-orang mengaku bahwa itu tuh UFO gitu. Begitu. Nah, ini yang disebut sebagai kontra intelijen gitu. Jadi kalau Baraya menemukan misalkan ada orang yang ngaku saya tuh intel gitu. Terus Baraya kan berpikir, wah mana ada Intel ngaku gitu. Justru bisa aja Intel tuh ngaku biar kitanya berpikir seperti itu gitu. Atau ada Pak Anies kemarin katanya mengaku didatengin, disatronin sama Intel gitu. Kemudian Aniesnya bisa sampai menemukan itu. Dan kemudian Intelnya ngaku lagi. Ya mungkin saja itu tuh aslinya adalah emang bukan Intel, tetapi mengalihkan perhatian Pak Anies dan mengalihkan perhatian kita semua agar viralnya itu adalah bahwa Anies dibuntuti oleh Intel, padahal sebenarnya ada operasi lain di belakangnya gitu. Sama seperti Epstein File. Ketika saya mengatakan bahwa Epstein File itu adalah pengalih, itu orang-orang malah marah kepada saya, mengira saya justru adalah antek elit global. Padahal coba aja Baraya pikirkan dengan sesederhana begini ya. Kalau elit global itu benar-benar kuat, begitu benar-benar berkuasa menguasai media, kenapa Epstein File bisa bocor dan kemudian dia bahkan dibiarkan supaya viral? Ya memang sengaja diviralkan agar apa? Agar dokumen yang aslinya, narasi yang aslinya tidak bocor. Jadi sengaja yang ini dikorbankan gitu. Jadi saya memberikan penjelasan kontra intelijen itu seringkali orang tuh gagal paham gitu. Saya bukan Intel Baraya, itu banyak orang juga yang mengira Intel gitu. Cuman maksudnya ayo kita berpikir secara realistis dan secara rasional gitu. Jadi kalau Baraya benar-benar sadar tentang operasi intelijen, ya berarti operasi intelijen itu gagal, salah gitu. Jadi jangan sok-sokan wah saya berhasil menemukan. Enggak, justru jangan-jangan itu adalah pengalih gitu Baraya. Ya tapi balik lagi. Jadi di situ tuh terbukti bahwa Amerika Serikat itu memang terbiasa untuk menggunakan isu-isu UFO, Area 51 dan lain sebagainya justru untuk menyembunyikan kepentingan-kepentingan politik dan militer mereka yang jauh lebih besar di belakangnya. Dan itu bukan hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi di Indonesia juga terjadi seperti itu. Cuman di Indonesia tuh levelnya beda gitu. Kalau di Amerika Serikat kan UFO-UFOan. Nah, kalau di Indonesia tuh biasanya hantu-hantuan. Ya, Indonesia juga sempat kejadian ya di Alor. Saya pernah bikin videonya dulu banget itu. Di Alor memang ada kejadian UFO datang dan kemudian disampaikan oleh seorang perwira militer yang menjelaskan bahwa di Alor itu ada UFO dan lain sebagainya gitu. Tapi itu tuh gak viral, gak rame dan gak membentuk opini publik gitu. Makanya di Indonesia itu yang biasa digunakan dalam tanda kutip ya operasi intelijen itu bukan UFO tapi hantu. Saya mohon maaf ya, ini nggak tahu benar nggak tahu salah gitu ya, silahkan cek lagi aja gitu. Baraya tahu kan kolor ijo? 20 Oktober tahun 2003 di Bekasi jam setengah 11 malam ada keluarga semuanya perempuan di situ, ayahnya belum pulang. Ada keluarga yang tiba-tiba disatronin oleh maling. Uniknya maling itu tuh cuman pakai kolor warna hijau doang. Dan yang lebih anehnya lagi adalah bahwa maling itu memiliki kekuatan supranatural atau seolah-olah memiliki kekuatan supranatural sehingga siapapun yang ada di sana itu tidak bisa bergerak, terhenti gitu gerakannya tuh gitu. Jadi selain melakukan pencurian, si manusia yang sakti itu juga bahkan penghuni rumah itu, dan penghuni rumahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ada ibunya, ada anak perempuannya, dua-duanya sedih banget sih. Dan setelah itu maka si orang tadi tuh cabut pergi dengan sejumlah perhiasan yang dia curi. Nah, ini adalah awal mula pelaporan dari yang namanya kolor ijo. Nah, tak berapa lama dari itu, kejadian bulan Januari di tahun berikutnya, itu ada lagi kejadian. Ada seorang ibu-ibu yang lagi tidur pulas, tapi kemudian dia terbangun karena badannya itu merasa ditindih. Dia tuh awalnya mengabaikan aja karena dia pikir ditindih oleh suaminya gitu. Tapi pas dia membuka matanya, ternyata itu adalah makhluk yang jelek banget, bertaring, matanya belok, dan ya seterusnya. Dan dia hanya pakai kolor hijau gitu. Si ibu ini tuh berteriak lantang, kemudian mendorong, melakukan perlawanan, dan seterusnya. Sampai si ibunya tuh tercakar gitu. Ada bekas cakaran di situ, dan kemudian dia lapor polisi. Sejak saat itu ada begitu banyak penampakan-penampakan dan pelaporan-pelaporan kolor hijau di seluruh wilayah Indonesia. Laporannya tuh banyak sekali Baraya. Nah,
Ini dicurigai oleh sekelompok orang, ini curiga ya, dicurigai oleh sekelompok orang, itu sebenarnya adalah operasi dari intel tertentu, entah itu dari pihak asing, entah itu dari tentara, entah itu dari polisi, entah itu dari elit lokal, entah itu dari oligarki dan sebagainya. Pokoknya itu sebenarnya itu sepertinya adalah gerakan yang direncanakan gitu. Karena tiba-tiba tuh ada begitu banyak pelaporan, kemudian ada ibu-ibu yang mengaku tangannya digores dan sebagainya. Sebagian diidentifikasi bahwa itu kebohongan, itu bagian dari histeria massa, sebagiannya ya. Tapi sebagian lagi kok ini sepertinya sistematis gitu. Jadi ada selentingan bahwa ini jangan-jangan adalah operasi intelijen gitu. Tapi intelijen yang mana juga kita nggak tahu. Yang jelas tujuannya diantaranya adalah untuk memetakan, karena pada waktu itu kan Indonesia tuh sedang dalam kondisi yang sangat chaos, sangat kacau. Itu baru selesai pemberontakan di mana-mana, baru selesai kerusuhan dan kisruh di mana-mana, pembantaian di mana-mana, kan itu rangkaian dari tahun 1997 sampai 2022 itu kan masih ada kejadian. Nah ini kejadiannya tahun 2003. Jadi 1 tahun setelah kerusuhan itu mulai mereda, ada aktivitas kolor hijau di mana-mana di Indonesia gitu. Yaitu diduganya adalah bagian dari pemetaan, karena rakyat sejak saat itu tuh ada yang di depan rumahnya itu kasih cabe gitu ya. Ada yang datang ke dukun-dukun dan sebagainya, dan itu tuh nampaknya kelihatannya itu tuh didata. Jadi dari situ siapa yang termasuk golongan Islam abangan? Karena kalau Islam abangan berarti nempel-nempelin gitu ya. Siapa di situ yang termasuk Islam garis keras yang Wahabi gitu misalkan ya. Itu nggak pakai apa-apa, nggak percaya dan seterusnya, tapi tetap hati-hati gitu. Ada yang, nah itu semuanya tuh dipetakan gitu. Jangan-jangan seperti itu gitu. Tapi yang jelas sekali lagi bahwa operasi-operasi intelijen di seluruh dunia itu menggunakan kearifan lokal biasanya untuk bisa mengidentifikasi mana itu ancaman dan mana itu harapan gitu. Begitu. Dan kejadian yang sama juga pernah kejadian di salah satu gunung di Pulau Jawa. Gunung itu tuh sepi dan rakyatnya di sana tuh miskin banget. Kering soalnya wilayahnya itu ya. Rakyatnya miskin dan kering, dan pemerintah Indonesia itu kesulitan sekali untuk memberikan penghidupan kepada mereka gitu. Nah, kemudian ada operasi dari orang baik. Tapi ini orang satu orang gitu ya. Operasi dari orang baik. Dia tuh menyewa sejumlah dukun. Nah, kemudian si dukun itu tuh bikin sejarah palsu untuk gunung itu, bahwa gunung itu tuh dulunya ada kisah tentang percintaan yang begini begitu dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya gunung itu tuh viral. Gunung itu tuh viral sebagai alat untuk mendapatkan jodoh atau untuk mempertahankan kelanggengan rumah tangga gitu. Makanya jadi wisata religi, banyak orang yang datang ke sana, tetapi ini membuat aktivitas ekonomi warga itu menjadi melonjak gitu, karena ada yang buka warung, ada yang buka ojek gitu ya. Makanya kalau Baraya naik ke gunung itu tuh Baraya akan dihentikan di bawah gitu, karena di atasnya tuh harus naik ojek, nggak boleh naik mobil gitu. Nah, sejak saat itu tuh mulai geliat ekonomi, dan kemudian masyarakat pun ekonominya menjadi lebih baik gitu. Jadi ada orang baik yang memang bikin operasi kecil-kecilan kayak gitu gitu. Saya nggak sebut ya, itu kan intelijen itu banyak ya, bisa dari orang dalam, bisa orang luar dan sebagainya. Jangan kira bahwa itu tuh satu. Kadang-kadang satu intel dengan intel yang lain itu kan berantem. Berantem gitu ya. Tapi kita sebut bahwa ini itu adalah operasi yang baik gitu. Nah, cuman belakangan ada gejala, karena masyarakat Indonesia tuh benar-benar menghubungkan antara mitos dengan hal-hal yang cabul gitu. Jadi akhirnya si gunung itu tuh malah jadi prostitusi terselubung gitu. Kan ceritanya adalah untuk orang yang cari jodoh atau untuk orang yang mau cari kelanggengan dalam rumah tangganya, datang ke situ gitu. Tapi justru malah ya sekarang malah nggak bener gitu. Tapi ya kita tunggu saja, semoga orang-orang baik itu bikin gerakan-gerakan dan gebrakan-gebrakan agar Indonesia itu menjadi lebih baik. Sekarang kita sedang sangat-sangat membutuhkan untuk perbaikan di Indonesia. Ya, jadi sekali lagi Baraya, kita tuh membuka mata aja bahwa aktivitas-aktivitas militer dan intelijen yang dirahasiakan itu kadang-kadang juga membentuk semacam opini masyarakat terkait dengan sesuatu yang gaib atau sesuatu yang mitos atau mistik atau teori konspirasi dan sebagainya, dan itu memang dibuat. Jadi kalau Baraya percaya langsung pada Epstein File, Baraya percaya pada apa dan sebagainya, ya berarti udah bocor. Jadi gimana ceritanya itu dibocorkan dan Baraya bisa dapat seenaknya kayak gitu, bisa viral gitu ya. Jangan-jangan Baraya termasuk orang yang dibelokkan. Jangan-jangan video ini juga sebenarnya membelokkan dari asli yang sesungguhnya. Canda. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.